Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang melihat Bapak Ibu, berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Ya, pasti dong. Oh iya, kenapa pasti? Iya, akan diberkati. Mana ada orang yang diberkati tidak senang? Benar nggak Bapak Ibu? Makanya, iya kita happy aja ya Bapak Ibu ya. Iya, kalau kita diberkati pasti senang. Ketika orang juga nerima duit kan umumnya senang kan? Ya jarang orang dikasih duit nggak senang, cembetut. Apaan nih? Sogoannya nggak ada gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kan jarang-jarang kan orang kalau dapat duit kan ya nggak senang. Umumnya senang ya. Makanya ada kata peribahasa gini, kata bahasa 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 Batak atau bahasa Inggris lah ini Bapak Ibu. Ya, money talk, bullshit walk. Saudara tahu artinya itu? Ketika uang berbicara, masalah itu pergi gitu loh. Ya enggak Bapak Ibu? Iya, itu peribahasa Inggris. Artinya apa? Di Inggris juga berlaku gitu. Ketika ada duit berbicara, semua masalah beres. Itu peribahasa bahasa Inggris tuh Bapak Ibu ya. Artinya apa? Itu juga berlaku bagi orang Inggris kan. Ya, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Judulnya adalah Rahasia Taman Eden. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Taman Eden. Wah, jadi Taman Eden itu ada rahasianya Bapak Ibu. Pokoknya firman Tuhan itu penuh dengan rahasia ya. Karena apa? Ada ayat yang berkata, kemuliaan Allah untuk merahasiakan segala sesuatu. Iya Bapak Ibu, iya itu ada ayatnya ya. Karena itulah seringkali Alkitab itu banyak rahasianya dan tugas manusia untuk menyelidiki, untuk mempelajarinya. Dan ketika kita menemukan rahasia itu, kita kayaknya senang banget gitu. Kayak menemukan harta karun gitu Bapak Ibu, iya. Coba kita lihat sekarang Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 2 ayat 17, dan Kejadian 3 ayat 24. Agak loncat-loncat ya, kayak loncat kodok gitu Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu ya. Ya, luar biasa. Ya, Kejadian 2 ayat 9 nih saya bacakan dulu ya bagi kita semua. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang di tengah taman ini ada berapa pohon? Ada 2, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan ya. Enggak ada pohon beringin ya, enggak. Itu di Indonesia itu ya. Sekarang ayat 17. Ayat 17. Saudara jangan terlalu serius ya. Santai aja, kita sersan. Serius tapi santai. Ya, Kejadian ya, ini saya bacakan ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari, katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada hari, bukan seketika itu kita mati, tidak. Pada hari, jadi hari yang sama. Tapi nanti saudara kita akan lihat ucapannya Hawa ketika digoda oleh setan. Ucapannya agak beda dikit. Tapi walaupun beda dikit itu pengaruh banget Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ayat ya Kejadian 3 ayat 24. Nah, ayat 24. Iya. Ayat 24, Pak. Naik lagi. Stop. Ini saya bacakan. Iya ini siapa? Allah menghalau manusia itu. Siapa itu manusia itu? Adam dan Hawa. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Jadi di tengah taman itu ada 2 pohon. 1, pohon kehidupan. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata sekarang ini ada juga gambaran dari kedua pohon itu.
Saudara tahu enggak gambaran pohon kehidupan itu apa sekarang? Gambaran pohon pengetahuan itu apa sekarang? Kalau saudara ingin menjawabnya, saudara lihat aja dampaknya. Dampak dari pohon kehidupan apa? Ketika dimakan oleh Adam dan Hawa. Apa dampaknya? Bukan. Dampak pohon kehidupan. Pohon kehidupan, apa dampaknya kalau dimakan? Nah, hidup selamanya. Benar gak Bapak Ibu? Ya, sekarang itu yang kita makan, apa yang membuat kita hidup selamanya? Tuhan Yesus. Itulah saat perjamuan kudus. Ada ayat di dalam Yohanes 6 dikatakan, Yohanes 6, ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Benar gak Bapak Ibu? Jadi, yang mempunyai dampak yang sama dengan pohon kehidupan apa? Makan Yesus. Artinya, pohon kehidupan itu sekarang berwujud Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Ya, lalu sekarang kita bergerak ke pohon yang kedua. Pohon kedua apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa dampaknya kalau orang makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dampaknya, tadi Ibu Sarah udah nyebut telanjang gitu ya. Ibu Yusnita ya. Yusnita ya Bu. Ya, Ibu Yusnita. Jadi dampaknya telanjang ya. Ya, artinya apa? Mereka tahu keberadaan mereka, kondisi mereka. Jadi sebenarnya ketika diciptakan Adam dan Hawa itu mereka telanjang. Tetapi selama belum dosa, mereka dikelilingi oleh kemuliaan Allah, Shekinah kemuliaan Allah. Sehingga apa? Walaupun mereka telanjang, mereka tidak sadar mereka telanjang. Jadi sebenarnya pada awalnya telanjang. Tapi ketika masih belum berdosa, maka mereka dikelilingi oleh kemuliaan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah pergi. Dan ketika kemuliaan Allah pergi, kelihatanlah aslinya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pada waktu penciptaan itu ada dikatakan telanjang, tapi mereka tidak malu. Ada ayatnya itu Bapak Ibu. Oke ya, jadi awalnya demikian. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah pergi, maka saat itulah mereka sadar mereka telanjang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, mereka sadar tentang telanjang. Mereka sadar tentang baik dan jahat. Atau mereka sadar mana berdosa, mana tidak. Itu artinya. Dan apa yang membuat sekarang manusia sadar manusia itu berdosa atau tidak? Apa Bapak Ibu? Saudara tahu apa? Apa yang dialami manusia ketika kapan manusia itu sadar mereka berdosa? Enggak, kapan manusia itu ketika kita sekarang? Kapan kita hari ini sadar mencuri itu dosa enggak? Dari mana saudara tahu? Dari mana saudara tahu? Karena hukum Taurat melarang jangan mencuri. Berzina itu dosa, dosa. Kenapa? Hukum Taurat melarang jangan berzina. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Jadi apa yang membuat orang hari ini sadar dosa ketika hidup di bawah hukum Taurat? Saat itulah orang sadar, oh iya mencuri itu dosa, berzina itu dosa. Karena semua itu ada dalam hukum Taurat. Larangan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Dan sekarang banyak jangan-jangan lagi. Jadi gambaran pohon pengetahuan itu apa sekarang? Membuat orang tahu yang baik dan yang jahat? Hukum Taurat. Dan itu ada dikatakan di dalam ayat Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Coba kita buka Roma 3 ayat 20. Ya, sekarang ganti yang megang Roma 3 ayat 20. Nah, kita lihat ya. Jadi kita buktikan ayat, bukan kata saya, tapi apa kata ayat. Ketika saya lebih aman ketika ada sesuatu yang terkesan kontroversial, saya ngacu kepada ayat. Supaya apa? Supaya orang sadar, oh ternyata ayat ada berkata demikian. Jadi bukan bisa-bisanya saya gitu. Iya gak Bapak? Kalau ada kata ayat, oh berarti kita baru tahu. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau seandainya gak ada dukungan ayat, wah itu pendeta tuh ngarang itu. Gitu kan. Iya gak? Tapi kalau ada ayat, oh berarti kita baru tahu nih. Gitu. Coba Roma 3:20. Kita sama-sama baca ya.
1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saudara tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Tapi hari ini kita benar karena percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa orang tidak bisa melakukan hukum Taurat menjadi benar? Karena kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu standar kemuliaan Allah, standar kekudusan, standar kebenaran. Ada ayatnya juga. Jadi karena standar Allah itu demikian tinggi, sedangkan manusia di bawah standar. Manusia itu tidak sempurna. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Makanya manusia selalu gagal ketika berusaha melakukan hukum Taurat. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, Allah menganggap kita telah menggenapi hukum Taurat. Kenapa? Karena di dalam Yesus, maka apa yang Yesus lakukan, itu dianggap kita juga lakukan. Amin Bapak Ibu. Karena kita di dalam Yesus kan? Iya kan? Di dalam Yesus apa yang Yesus lakukan, dianggap Allah, kita lakukan. Contohnya Pak, kehidupan sehari-hari. Supaya suaranya jelas ya. Biasanya yang bayar cicilan rumah itu siapa? Beli rumah, bapak ya, ya kan? Benar nggak Bapak? Umumnya, benar kan? Umumnya ya, karena biasanya nyari nafkah kan, biasanya bapak ya, oke ya. Tapi siapa yang boleh tinggal di rumah itu? Siapa aja yang beserta dengan si bapak itu? Ya termasuk doginya juga, ya kan Bapak Ibu? Iya kan? Iya dong. Siapapun yang bersama dengan bapak itu kan? Padahal yang bayar siapa? Bapak itu. Tapi semua orang yang bersama-sama dengan Bapak itu berhak tinggal di rumah itu. Hal yang sama juga dengan kita. Yang bayar hukum Taurat siapa? Yesus. Tapi kita dianggap telah membayar karena kita di dalam Yesus. Sama seperti tadi. Yang bayar rumah si Bapak. Tapi semua orang yang bersama dengan Bapak itu berhak tinggal di rumah itu. Benar gak Bapak? Hal yang sama juga dengan kita. Yang bayar Yesus. Tapi kita dianggap membayar karena kita di dalam Yesus. Paham logikanya? Tapi kalau orang di luar Yesus, ya nggak dianggap. Sama juga dengan Bapak tadi, dia membeli rumah itu sehingga semua orang yang beserta dengan dia bisa berhak tinggal di rumah itu. Kecuali kalau anaknya sekolah di luar kota. Ya kan? Walaupun itu anaknya, tapi dia nggak tinggal di rumah itu. Kenapa? Ya dia di luar kota. Hal yang sama juga dengan manusia. Ketika kita di luar Yesus, kita nggak dianggap melakukan hukum Taurat. Tapi ketika kita dalam Yesus, kita dianggap seperti Bapak tadi yang membayar rumah Bapak. Tapi semua orang yang beserta dengan Bapak itu, termasuk doginya pun tinggal di rumah itu. Berarti itu, iya kan? Nah iya, sama kan logikanya kan? Nah iya, oh iya juga ya, iya, iya kan? Makanya gitu Bapak Ibu. Orang Kristen itu luar biasa ya, luar biasa pinter juga ya. Makanya orang Kristen itu bukan benar karena kita melakukan hukum Taurat, tapi kita benar karena percaya Yesus. Dan ketika kita percaya Yesus, maka kita dianggap Allah Bapa tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Roma 10 ayat 4. Maka apa yang Yesus telah genapi, dianggap kita juga telah genapi. Pinter kan? Pinter orang Kristen ya. Tapi kalau orang tetangga sebelah enggak kan. Mereka harus mengerjakan sendiri kan. Iya. Makanya orang Kristen ketika mati juga enggak dikatakan diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatan yang enggak kan. Enggak kan. Tapi sesuai dengan kita percaya Yesus. Tapi tetangga sebelah berdasarkan amal perbuatannya. Makanya mereka berkata diterima sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Nggak ada pendeta ngomong gitu ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu ya. Pinter ya orang Kristen ya. Tahu yang enak. Jadi pohon di tengah taman itu pohon pengetahuan, pohon kehidupan itu Tuhan Yesus ya. Bahwa pohon pengetahuan itu yang membuat tahu yang benar dan yang jahat itu adalah hukum Taurat ya. Sama seperti sekarang kita ketika kita, mencuri itu kita tahu itu dosa, membunuh itu dosa, berzina karena apa? Karena hukum Taurat ada melarang semua itu ya. Oke ya. Jadi hukum Taurat membuat orang kenal dosa. Itu kata ayat. Oke ya, paham ya? Oh, mantap. Ada sesuatu yang menarik lagi Bapak Ibu.
Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dilarang makan buah di tengah taman. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Itu setuju ya. Tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika mereka jatuh dalam dosa, sebaliknya. Tapi awalnya sebelum jatuh dosa, Adam dan Hawa dilarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi mereka diizinkan makan pohon kehidupan. Tidak ada larangan makan itu ya. Yang dilarang cuma makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi ketika mereka sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, justru mereka kemudian dilarang makan buah kehidupan. Sehingga harus dikawal oleh kerub yang megang pedang bernyala-nyala. Benar gak Bapak Ibu? Saudara pernah bertanya-tanya ya, kok sebelum jatuh dosa mereka dilarang makan buah pengetahuan, tapi diizinkan makan buah kehidupan. Tapi ketika mereka jatuh dosa, mereka dilarang makan buah kehidupan. Kok jadi terbalik sih Pak? Gitu loh Bapak Ibu. Benar gak? Pernah bertanya enggak kalian? Bapak Ibu, iya kan? Iya kan? Iya, karena apa? Karena manusia tidak bisa memakan kedua pohon ini sekaligus. Ketika manusia makan pohon kehidupan, mereka dilarang makan buah pengetahuan. Tetapi ketika manusia sudah makan buah pengetahuan, mereka dilarang makan buah kehidupan. Iya kan? Iya, artinya apa? Hari ini kehidupan orang Kristen, ketika kita di dalam Yesus, kita dilarang hidup dalam hukum Taurat. Itu artinya. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam hukum Taurat, kita akan cenderung menolak Tuhan Yesus. Terbukti, ketika kita dalam Yesus, kita diharapkan tidak hidup dalam hukum Taurat, tidak hidup mengandalkan perbuatan kita. Tapi sebaliknya, ketika orang mengandalkan perbuatan baiknya, mereka pasti menolak Yesus. Iya kan? Iya, coba lihat di luar sana. Orang-orang yang gak percaya Yesus pasti kan mengandalkan perbuatannya kan? Ya mereka menolak Yesus kan? Tapi hari ini kita orang Kristen percaya Yesus, makan pohon kehidupan, maka kita tidak lagi mengandalkan perbuatan kita. Tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tuh kan? Jadi bolak-balik gitu Bapak Ibu. Saya lihat itu. Iya juga sih Pak, iya. Menarik ya. Dan itulah artinya bahwa kita tidak boleh mencampur kehidupan Tuhan Yesus, mengandalkan Yesus dengan mengandalkan perbuatan kita. Jadi hukum Taurat itu mengandalkan perbuatan kita ya Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan mengandalkan perbuatan kita. Masa sih Pak? Iya. Coba saudara lihat aja hukum Taurat dari 1 sampai 10. Siapa yang ngerjakan di situ? Manusia. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Ini siapa? Manusia yang ngerjakan kan? Bukan Allah yang ngerjakan ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kuduskan hari Sabat. Kan yang ngerjakan manusia semua itu. Nggak ada Allah kan? Jadi itulah artinya ketika orang hidup dalam hukum Taurat mengandalkan perbuatan mereka. Iya kan? Iya, itulah sebabnya Bapak Ibu. Orang Kristen hari ini hidup kita bukan mengandalkan perbuatan baik kita, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika saudara mengandalkan perbuatan baik, saudara tidak akan pernah benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena saudara tidak bisa sempurna sesuai dengan perbuatan baik saudara. Iya Bapak Ibu. Iya. Hanya Yesus yang membuat sempurna. Pak, tapi Pak, kan ada ayat berkata Allah itu sempurna, hendaklah kita sempurna. Saudara tahu artinya itu? Ada ayatnya. Ya Rasul Paulus berkata demikian. Pak, bukankah manusia nggak mungkin sempurna Pak? Tapi kok ada ayat, hendaklah engkau sempurna. Saudara tahu artinya itu? Artinya kita harus di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesus lah kita bisa sempurna. Itu artinya. Karena kalau dengan mengandalkan perbuatan kita, manusia itu nggak bisa sempurna. Iya Bapak Ibu, iya. Jadi artinya hendaklah engkau sempurna, artinya hendaklah engkau di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus lah semua kita bisa sempurna. Paham Bapak Ibu? Iya itu artinya. Kalau berdasarkan perbuatan kita, mana mungkin kita sempurna? Benar enggak? Iya, enggak mungkin. Pendeta sekalipun enggak mungkin sempurna Bapak Ibu. Iya. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi dibalik perintah itu, ayat itu, hendaklah engkau sempurna, artinya hendaklah semua orang hidup dalam Yesus, karena di luar Yesus kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa sempurna. Amin. Iya, itu artinya. Jadi firman Tuhan itu banyak misterinya, Bapak. Oke. Nah, tadi saya tekankan ucapan perintah Allah
pada hari engkau memakannya, engkau akan mati ya. Tadi kan kita baca sama-sama kan? Ya nggak Bapak Ibu? Tapi apa ucapan si Hawa pada saat dicobai oleh iblis Bapak Ibu? Oh, bukankah semua buah di taman ini boleh engkau makan? Kata ular kan kepada Hawa. Oh, enggak, kata Hawa. Karena Tuhan pernah melarang, berkata pada hari engkau memakannya, pastilah engkau, Hawa berkata, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Tidak ada kata pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Padahal perintah Allah pada hari engkau memakannya engkau mati. Tapi Hawa berkata, nanti kamu mati. Ya nggak boleh. Bedanya apa sih Pak? Kesannya kok sama aja ya. Ya. Ucapannya Hawa itu berkata, nanti kamu mati. Kalau ucapannya nanti kamu mati artinya apa Bapak Ibu? Pada saat Adam dan Hawa makannya pasti mereka langsung mati. Itu artinya Bapak Ibu. Tapi ketika dikatakan pada hari engkau memakannya, pada hari itu engkau mati. Itu beda lagi. Jadi pada hari yang sama engkau akan mati. Bukan seketika makan buah itu langsung mati. Enggak. Tapi kalau ucapan Hawa itu terkesannya apa? Pada saat kita makan buah itu langsung mati. Iya. Kalau itu yang kita pegang, maka firman Tuhan itu membuat saudara ragu. Loh, katanya mati Pak. Kok nyatanya Adam dan Hawa tidak mati-mati. Buktinya masih punya anak. Umurnya juga ratusan tahun. Saudara tahu umurnya Adam dan Hawa? Adam lah, khususnya Adam. 960 tahun. Mana ada manusia sekarang umurnya segitu? 70 tahun aja udah hebat. Benar enggak? Ini 960 tahun. Kalau saudara mengacu kepada ucapannya Hawa, maka saudara akan meragukan firman Tuhan. Katanya mati Pak, kok enggak mati-mati? Buktinya Adam bisa berumur 960 tahun. Nah itu dia. Jadi ketika kita tidak eksak sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa jadi ragu tentang firman Tuhan. Saudara bisa menghujat firman Tuhan. Sama dengan ucapan juga. Tuhan Yesus segera datang. Itu salah. Bukan Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus tiba-tiba datang. Loh itu beda itu. Kalau segera datang. Sekarang banyak orang Kristen diledeki. Katanya Tuhanmu segera datang. Kok sampai sekarang sudah berabad-abad nggak datang-datang. Nah, iya. Iya karena salah menerjemahkan. Bukan segera datang. Itu bisa jadi ledekan. Tapi tiba-tiba datang. Kok bisa tiba-tiba Pak? Karena ada ucapan firman juga yang berkata, Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri itu bukan segera datang, tiba-tiba datangnya. Iya kan? Jadi harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Supaya penerjemahannya nggak salah. Tapi nggak tahu gimana, ada aja pendeta yang salah menerjemahkan, wah segera datang. Lah iya jadi bahan ledekan. Katanya Tuhanmu segera datang. Buktinya sudah ratusan tahun, berabad-abad kok nggak datang-datang. Ah bohong itu firmanmu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi bahan ledekan. Iya kan? Sama juga dengan ucapannya Hawa. Nanti kamu mati. Seakan-akan makan buah itu langsung mati. Enggak. Buktinya Adam sampai berumur 960 tahun. Jadi harus dibacanya sesuai firman. Pada hari engkau memakannya, maka engkau mati. Jadi ada peran harinya. Iya apalagi ada hari saragi. Oh, itu mantap. Jangan terlalu serius. Iya Pak. Loh, apa Pak perannya hari itu Pak? Karena ada ayat yang berkata, 1 hari di hadapan Allah sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi umurnya Adam 960 tahun. Belum sampai 1 hari. Karena harus 1000 tahun baru 1 hari. Jadi sesuai firman Tuhan. Baru benar. Jadi firman Tuhan itu gak ada celah lagi. Coba kalau seandainya ucapannya si Hawa dipegang. Pada nanti kamu mati. Seakan-akan makan buah pengetahuan ini langsung mati. Enggak. Adam sampai berumur 960 tahun. Tapi itu sesuai firman. Karena apa? Di hadapan Allah 1 hari 1000 tahun. 1000 tahun 1 hari. Dan umur Adam tidak melewati 1 hari. Karena umurnya 960 tahun. Nggak sampai 1 hari kan? Nggak sampai. Jadi firman Tuhan itu sesuai. Cocok ya? Cocok. Jadi nggak ada celah untuk diserang. Gitu loh Bapak Ibu, paham ya?
Iya, tapi coba ucapannya Hawa dipegang. Oh, jadi ledekan. Katanya langsung mati. Mana mati? Buktinya umurnya Adam 960 tahun. Jadi kalah kita kan? Kalah. Ya kan? Iya kan ada celah jadinya. Gitu Bapak. Oh iya juga sih Pak. Iya. Jadi makanya firman Tuhan itu ada artinya setiap itu ya kata ya. Jadi makanya jangan dihilangkan, pada hari engkau memakannya engkau mati. Cocok karena Adam mati pada hari itu juga. Karena umurnya tidak melewati 1000 tahun. Paham Bapak Ibu? Paham kan? Lah iya. Tapi jangan ucapannya si Hawa. Hawa berkata nanti kamu mati seakan-akan makan buah langsung mati. Enggak ya. Enggak. Haleluya. Jadi bagus juga sih Pak. Iya, mantap ya. Itu rahasianya gitu. Nah, sekarang kutukan kepada ular, Kejadian 3 ayat 14. Atau saudara ingin tahu tadi 1 hari sama dengan 1000 tahun? Coba buka dulu deh 2 Petrus 3 ayat 8. Ya, supaya saudara mengkaitkan dengan larangan Tuhan kepada Adam, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Jadi walaupun Adam umurnya 960 tahun, ayat ini tetap tergenapi karena pas 1 hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi tetap cocok ya, cocok. Jadi nggak ada celah ya. Iya. 2 Petrus 3 ayat 8. Sudah, ini saya bacakan ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi cocok. Pada hari itu juga kamu mati. Ya, cocok. Nggak ada celah ya. Iya dong. Baru mantap. Saudara menjadi mantap untuk jelaskan ke orang kan. Iya dong. Jadi nggak, firman Tuhan itu bohong. Gitu enggak ya. Oke. Nah sekarang buka buku Kejadian 3 ayat 14 ya. Nah, gitu ya. Karena kadang-kadang firman kita suka dipelintir-pelintir ke bawah itu. Sama tangga sebelah khususnya ya. Iya. Kutukan kepada ular. Ini Kejadian 3 ayat 14 ya. Nah sini juga banyak rahasia ya. Iya banyak rahasia nih. Iya. Kejadian 3 ayat 14. Nih saya bacakan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Jadi zaman dulu ular bisa ngomong ya Bapak. Bisa dengar. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ada 2 hal yang saya akan jelaskan sini. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Maksudnya apa nih Pak? Maksudnya dengan perutlah ular akan menjalar. Benar gak Pak? Maknanya apa? Ini simbolik ini. Artinya apa? Dengan perut ini banyak dosa menjalar. Jadi dosa itu sama dengan setan ular. Jadi dengan perut banyak dosa menjalar. Buktinya orang kelaparan akan melakukan tindakan kriminal. Coba orang-orang lapar itu, mereka siap untuk merampok, membunuh dan segala macam. Kenapa? Karena perut. Karena perut. Jadi apa? Benar ini. Dengan perutmu langkah menjalar. Jadi banyak dosa menjalar karena perut. Itu artinya Bapak Ibu, paham? Nah iya. Dosa juga. Adam dan Hawa dosa karena makan. Esau menjual hak kesulungan karena apa? Perut juga. Benar gak? Elimelek dan Naomi pindah ke Moab karena apa? Perut juga. Jadi banyak dosa ngalir karena perut. Jadi ini nubuatan. Jadi dengan perutmu lah ular engkau menjalar. Artinya banyak dosa menjalar karena perut. Itu artinya Bapak Ibu. Paham? Bahkan juga penyakit banyak menjalar karena perut. Terlalu banyak makan babi hong jadi kolesterol. Terlalu banyak makan gula-gula jadi diabetes kan. Jadi banyak dosa itu mengalir karena perut, menjalar karena perut. Benar gak? Iya. Jadi nubuatan itu Bapak Ibu.
Bukan lu buat, itu nubuatan. Benar gak? Lah iya dong. Jadi banyak dosa, banyak masalah menjalar karena perut ya. Ya kan? Diabetes karena banyak makan gula. Kolesterol tinggi karena banyak makan babi. Bahkan juga banyak kriminal karena orang lapar, ya kan? Orang lapar bisa membuat orang gelap mata ya. Kriminal kan? Jadi banyak dosa karena perut ya. Jadi ini nubuatan ini Bapak Ibu. Jadi saudara jangan membacanya letterlek ya. Dengan perutmu engkau menjalar, artinya ular menjalar karena perut, artinya dosa, kejahatan, masalah banyak menjalar karena perut. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Nah, terus yang kedua, debu tanah lah kau makan seumur hidupmu. Ini debu tanah ini apa? Banyak orang berpikir ular kan menjalar gitu, oh berarti debu tanah. Enggak, ini simbol. Iya, manusia itu diciptakan dari debu tanah, lalu ditiupkan nafas hidup, maka manusia itu menjadi hidup. Ya, sebenarnya bukan hanya hidup Bapak Ibu, tapi apa lagi? Serupa segambar Allah, karena ada roh Allah dalam manusia. Apalagi? Manusia itu berkuasa. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi selama Roh Kudus, roh Allah ada dalam manusia, maka manusia itu penuh kuasa. Makanya tanda-tanda orang Kristen itu tanda-tanda mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Iya enggak? Iya. Jadi gitu Bapak Ibu. Tapi ketika roh Allah pergi meninggalkan manusia, karena manusia jatuh dalam dosa. Kenapa roh Allah pergi? Karena dosa tidak mungkin bersatu dengan kekudusan. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, Roh Kudus itu pergi meninggalkan mereka. Lalu ketika Roh Kudus pergi, yang tinggal apa pada manusia? Debu tanah lagi. Dan itulah yang dimakan oleh ular. Itulah sebabnya orang berdosa bisa dimakan, bisa dikalahkan oleh ular. Tuh kan? Oh iya, itu artinya coba. Iya. Itu maksudnya. Jadi bukan ular benar-benar makan debu tanah. Enggak. Itu debu tanah itu gambar orang berdosa yang tidak punya roh Allah. Atau tetangga sebelah enggak punya roh Allah. Ya dimakan setan bisa. Nah itu artinya Bapak Ibu. Paham ya? Kalau orang Kristen gimana Pak? Oh enggak. Orang Kristen apa? Punya roh Allah kan? Iya kan? Nah, makanya orang Kristen bisa megang ular. Bukan dimakan ular. Markus 16 ayat 17-18 kita bisa memegang ular. Benar enggak Bapak Ibu? Kita bukan dimakan ular lagi. Tapi bisa megang ular. Kalau saudara bisa megang ular, saudara berkuasa atas ular. Mana mungkin saudara enggak berkuasa megang-megang kepala ular. Habis kita lah. Benar enggak Bapak Ibu? Iya dong. Jadi artinya saudara tidak lagi orang berdosa ketika di dalam Yesus. Maka saudara tidak dimakan lagi oleh ular, tapi saudara bisa memegang ular. Itu kan? Lihat ya. Jadi simbol-simbol banyak di Alkitab kita Bapak Ibu. Oh gitu toh Pak. Iya. Luar biasa ya. Jadi ada dua ya. Satu tadi dengan perutmu engkau menjalar. Jadi ular menjalar dengan perut ya. Bukan berarti letterlek. Ular menjalar dengan perut. Enggak. Tapi artinya banyak dosa, banyak masalah menjalar karena perut. Oke, satu. Yang kedua, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya apa? Debu tanah itu bisa dimakan ular. Bisa dikalahkan ular. Artinya orang berdosa bisa dikalahkan ular. Tapi orang Kristen tidak lagi dikalahkan ular. Karena hari ini roh Tuhan ada pada kita. Maka kita bisa memegang ular. Amin. Coba buka Bu, kita buktikan ayatnya supaya ini bisa connect ke ayat ini. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tuh kan gitu Bapak Ibu. Ini ayat 17, Markus 16 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang orang percaya atau orang Kristen. Pak, beda gak sih Pak orang percaya dengan orang Kristen? Saudara tahu bedanya? Orang Kristen itu belum tentu percaya. Kenapa? Bisa aja bapak ibunya Kristen, otomatis anaknya Kristen. Jadi Kristen bukan karena pertobatan, tapi Kristen karena keturunan. Iya gak? Jadi makanya tidak dikatakan tanda-tanda orang Kristen, bukan. Tanda-tanda orang percaya. Jadi beda itu ya. Iya. Mereka akan
mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, bukan dimakan ular. Lihat itu, memegang ular kan? Dikaitkan dengan kejadian tadi, debu tanah dimakan ular. Artinya apa? Orang Kristen bukan lagi debu tanah. Lihat itu, ya kan? Oh iya juga sih Pak. Iya. Iya ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat kejadian 3:15. Ini juga ada singkapan ya, singkapan nih. Pokoknya kita kan namanya juga judulnya tadi apa? Rahasia Taman Eden kan. Jadi Taman Eden itu banyak singkapan ya Pak. Kejadian 3:15. Coba. Sudah? Nih saya bacakan, ini ayat terakhir kita ya. Aku ini siapa? Allah. Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau ini siapa? Si ular, dan perempuan ini. Ya artinya si Hawa. Antara keturunanmu, artinya keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada dua yang saya akan jelaskan sini. Ada dua rahasia. Oh masa sih Pak? Iya. Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau ini ular, dan perempuan ini. Nah, ini singkapannya apa Pak? Singkapannya, dimanapun orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, di situ wanita di nomor 2 kan. Dimanapun di seluruh dunia. Di Israel, di Arab, yang gak percaya Yesus. Tapi coba di Amerika, di Eropa, perempuan itu selevel dengan laki-laki. Benar kan? Iya. Karena apa? Ayat ini gak berlaku bagi Amerika dan Eropa. Tapi yang tidak percaya Yesus, ayat ini berlaku. Maka dimanapun orang yang tidak percaya Yesus, pasti perempuan di nomor 2 kan. Bahkan di Alkitab juga, ya maaf kata Bapak Ibu, dikatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki saja. Tidak ada wanitanya di situ disebut. Enggak ada. Laki-laki saja loh Bapak. Iya nanti saudara cek ya. Laki-laki saja. Demikian juga, saudara tahu siapa yang pertama kali melihat Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena. Dia bersaksi kepada murid-muridnya. Tapi karena dia perempuan, kesaksian perempuan tidak dianggap. Tuh ya, saya lihat itu. Iya, yang menyaksikan pertama kali Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Tapi dia sudah bersaksi kepada murid-murid. Tapi dalam budaya mereka, kesaksian wanita itu tidak dianggap. Saudara, kasihan ya. Kasihan deh loh. Iya kan? Iya. Jadi saudara tahu ceritanya gitu. Oh gitu tuh sebabnya. Padahal Maria Magdalena yang menyaksikan Yesus pertama kali. Tapi karena dia wanita, kesaksiannya tidak diperhitungkan. Kasihan ya. Nah itu, tapi puji Tuhan Indonesia sudah selevel lah ya. Ya presiden kita aja ada perempuan ya. Pernah perempuan kan? Iya dong, iya. Artinya ya Indonesia nggak lagi menganggap wanita nomor 2 ya. Gubernur aja banyak perempuan sekarang kan. Iya, wali kota juga banyak. Bupati juga, artinya Pak udah sama. Oke ya, sama ya. Sama kan? Iya. Nah, tapi coba ya umumnya wilayah-wilayah yang nggak percaya Yesus umumnya gitu ya. Wanita itu dianggap nomor 2 ya. Iya kan Bapak Ibu ya, kasihan deh. Itu pertama, singkapan pertama ya. Iya, singkapan pertama. Singkapan kedua adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini singkapan terakhir ya. Iya Bapak Ibu. Kapan ini tergenapi? Saat Tuhan Yesus disalibkan. Jadi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, salib Yesus itu menembus Bukit Golgota. Dan Bukit Golgota itu gambaran kepala setan. Karena disitulah ya kepalanya si Goliat dikuburkan oleh Daud. Ya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu sebenarnya awalnya Bukit Golgota itu namanya Gal-Goliat. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu Gal-Goliat berubah jadi Golgota. Iya, makanya di dalam Yohanes ada dikatakan, maka pergilah mereka keluar kota ke bukit yang namanya Golgota, yang artinya bukit bukan.
bukit sebuah. Coba Yohanes 19 deh, Bu. Kok kayaknya tiba-tiba. Nah. Ya pada saat Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Yohanes 19. Coba Bu cariin Bu yang Golgota. Search saja Golgota. Itu 17. Iya 17 Bu. Coba naikin utuh Bu ayat 17-nya. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Bahasa Indonesia namanya tempat tengkorak. Tempat tengkorak itu bisa diartikan apa? Tempatnya seperti bentuk tengkorak, atau tempat itu tempat banyak tengkorak-tengkorak berjejer-jejer gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kan punya arti kalau tempat tengkorak kan gitu kan? Bisa kita artikan kan? Dalam bahasa Ibrani Golgota. Ini terjemahan bahasa Indonesia Alkitab ini kurang tajam. Coba Bu versi bahasa Inggris. King James atau New King James? Yang mana aja boleh. Yohanes 19 ayat 17 tadi. Ini Yeremia Bu. Yohanes 19 ayat 17. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi, scroll lagi Bu, 17. Terus. Oke. Stop. Ini nih. Tuh. Serat itu apa? The place of bukan banyak, bukan many skull, tapi a skull. Kalau satu saudara bisa pertanyakan, kepala siapa ini? Tengkorak siapa ini? Nah itulah muncul Goliat. Kalau banyak tengkorak, many skull, saudara nggak akan mungkin mencari ini tengkorak-tengkorak siapa aja. Oh capek gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau cuma satu, saudara bisa ngejar lagi. Jadi satu tengkorak, itulah tengkorak Goliat. Karena itulah saya juga percaya, di mana tempat salib Yesus tertancap di Bukit Golgota, jangan-jangan persis di bawah salib itu, disitulah ada kepala si Goliat, tengkoraknya. Karena nubuatan firman Tuhan harus tergenapi. Amin Bapak Ibu. Ya kembali lagi Kejadian 3:15 Bu. Ya ini saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Kejadian 3:15. Ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, itu tergenapi saat Tuhan Yesus tersalib di Golgota, dan engkau akan meremukkan, ular akan meremukkan tumitnya. Jadi tumit Yesus diremukkan oleh keturunan ular. Itulah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tergenapi kan? Tergenapi. Tapi ada sesuatu yang menarik sini. Tumitnya, meremukkan tumitnya. Keturunan dan keturunannya. Jadi keturunan perempuan ya. Dan Tuhan Yesus selalu disebut keturunan perempuan. Kenapa? Tidak ada peran Yusuf untuk kelahiran Yesus. Benar gak Bapak? Makanya Yesus disebut keturunan perempuan. Tergenapi ayat ini. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Lalu tumitnya meremukkan. Ular akan meremukkan tumitnya. Makanya di atas kayu salib, tumit Yesus itu diremukkan Bapak Ibu. Tapi sayang disayang, anak kambing sayang Bapak Ibu. Kalau saudara lihat gambar-gambar Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana posisi kaki Yesus? Tumpang tindih kan? Tumpang tindih kan? Kalau tumpang tindih itu bisa remuk enggak tumit? Enggak. Telapak kakinya yang remuk. Artinya apa? Gambar itu salah. Enggak sesuai firman Tuhan. Iya. Jadi sesuai firman Tuhan, tumit Yesus harus remuk. Karena itulah gambar yang banyak kita lihat selama ini, itu tidak sesuai firman. Yang sesuai firman adalah harusnya kaki Yesus itu bukan tumpang tindih, tetapi mengapit salib. Dipaku tumitnya remuk, dipaku salib lagi remuk. Jadi, dan itu puji Tuhan ditemukan. Ada orang yang disalibkan pada abad pertama, pada masa Tuhan Yesus. Kakinya mengapit salib. Bukan seperti gambaran selama ini kaki Yesus yang tumpang tindih. Kalau kaki Yesus tumpang tindih, itu tidak akan mungkin tumitnya remuk. Oke, makanya semua hal yang di dalam kehidupan kita harus diuji sesuai enggak dengan firman Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya?
Jadi gambaran kaki salib Yesus yang tumpang tindih itu tidak sesuai ya. Makanya film The Passion of Jesus Christ itu siapa sutradaranya? Mel Gibson. Harus tanya pendeta Hari dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, free charge. Konsultasi pendeta Hari. Jadi nggak sesuai ya. Ya, jadi karena apa? Firman Tuhan itu harus tergenapi ya. Jadi kaki Yesus tumitnya harus remuk, bukan telapak kakinya yang remuk. Kalau gambar-gambar sekarang ini tumpang tindih itu bukan tumit Yesus yang remuk, tapi telapak kaki Yesus yang remuk. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kita harus acuannya standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya tutup dengan bahwa di Taman Eden, Adam pertama membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi di Taman Getsemani, Adam kedua, Tuhan Yesus memutuskan akan mati disalib untuk menebus manusia dari dosa. Amin. Jadi diawali dengan Taman Eden, diakhiri dengan Taman Getsemani. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.